klien gue datang sini nih, "Bu, gimana rumahnya?" Yang ID Design, Iya. 2 tahun yang lalu. "Ah, lu desainnya." "Lah kenapa, Bu?" "Jadi laki gue nggak mau keluar rumah," katanya. Di rumah Bener, terus. serius serius. Oke, Mas Eko, terima kasih Halo waktunya, halo. Mas. Halo, 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 halo. Bray. Nggak, kalau tadi off air-nya saya bisa ngobrol banyak, tapi ketika on cam udah Beda. beda nih, panasnya udah beda nih panasnya nih. Tapi terima kasih Mas, udah dikasih waktu Siap. pagi Buat hari ini. buat lu sih waktu Waduh, gue janganlah. prime time. Gila hari Sabtu kan, tadi kemarin dadakan Iya tuh nih, ngajakinnya. iya pagi-pagi. Mas, saya tuh sengaja pengen ngobrol lebih banyak tentang Mas Eko. Mungkin orang kan kadang tuh ngelihat ya mungkin lecture, kadang ngelihat mungkin ya podcast lah sebutannya atau interview Iya, di media-media lain gitu ya. Nah, saya pengen pengen berhubung kita ada di Blue Note versi lu ya? juga, Iya, versi saya nih Mas, iya versi iya, saya nih. iya. Nggak, saya cuman penasaran sih, kenapa sih dulu orang tua ngasih nama Eko Priarseno? Jadi background dulu ya, Kok tinggal bokap di Bali loh iya, padahal. gue lahir di Bali, Iya. tapi orang tua gue bokap dari Sumatera, nyokap dari Timor, coba namanya Eko. Timor? Timor, Timor Timor Kupang, Kupang? iya. Oke. Kan, lucu kan? Oke, Nah, saya suka di mana sementara nih? sementara adek gue bisa namanya Andre gitu. Oke. Gitu. Gue pernah ngomong bokap gue, Heeh. "Kok nama gue Eko sih?" gitu, beda Iya beda sama iya. adik-adik gue. "Ah, siapa kek, Tony kek?" Tony Stark. Oke oke Ya oke. ya, tapi ada sejarahnya. Iya Jadi iya. bokap gue tuh, kakek gue tuh Mmm, dari sisi ibu itu dia, seorang pejuang lah. Dia tuh, mmm. dulu tentara pelajar. Jadi kalau lu tahu tentara pelajar itu mereka waktu zaman perang kemerdekaan tahun 48 kalau nggak salah tuh dia umurnya masih muda. Dia bahkan masih SMP gitu. Nah, waktu dia pindah setelah, perang selesai gitu apa namanya, udah Indonesia udah diakuin gitu-gitu ya. Terus dia jadi polisi dan Mmm. polisi itu dia stasiunnya di Bali gitu. Nah, di situ, pada saat nyokap bokap gua ketemu lah terus kemudian, baru, gua lahir. Nah, terus karena cucu pertama dia bilang, "Gua yang kasih nama," gitu. Karena dia dia orang Jawa, dia Purwokerto. Jadi kakek gue tuh Jawa dan nenek gue tuh Timor. Jadi Oke. ya, ibu gua lahirnya di Kupang Iya gitu. iya 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 iya. Jadi ya dia ngasih nama gue Eko karena anak anak pertama. Iya. Terus Priharseno tuh lucu, Priharseno tuh adalah peringatan hari 10 November. Oh, serius? Karena gue lahirnya 10 November dan dia lagi upacara, dia jadi kayak komandan upacara gitu. Gila, Terus udah dibilang, kreatif "Entar, banget itu kakinya. anak gue pokoknya gue yang kasih nama." Dia udah jadilah gitu Oke ya. oke Jadi oke. gue diperingati setiap Hari Pahlawan. Iya. Gitu. Asik, tapi kreatif banget. Saya Kreatif baru tahu loh kreatif berarti. Nora sih. Emang udah bakat kreatif ya. Tapi kalau saya lihat ya Mas ya, ini subjektif ya. Ya, Kayak kalau ada reinkarnasi Mas Eko pasti jadi arsitek sih. mungkin juga ya gitu. Tapi dulu tuh emang emang cita-cita atau dulu emang Enggak, udah kepikiran belum sih? gue tuh apa ya, waktu kecil gue tuh, Heeh, dari gue lahir tuh gue di Sanur. oke. Lu tau lah desa kecil Iya. gitu ya, Sanur in the 70s gitu ya. Terus, apa namanya, jadi nyokap bokap gue kita kenal dan lu tahu ada Batu Jimbar kompleks Iya. kan, punya Wawuruntu family. Jadi keluarga gue deket sama keluarga mereka. Jadi gue dan itu nggak ada border loh. Mmm. Jadi kok kalau main dari rumah gue tuh tinggal nyebrang pantai dan samping kiri kanan. Nah itu di situ gue tahu yang namanya Jeffrey Bawa karena gue tanya ini bangunan apa, dikasih tahu ini Jeffrey Bawa dan di situ gue suka loh. Nggak tahu, gue masih kecil, nggak tahu umur berapa ya, mungkin somewhere between seven gitu kali. Gue mulai mengenali, bentuk-bentuk arsitek dan gue udah suka gambar gitu karena, growing up di Sanur itu menyenangkan buat gue karena gue bisa ikut aktivitas desa gitu yang ngegambar gitu, ngebuatin apa namanya, gambar-gambar, naga bande Mmm, gitu. mhm. Jadi ikut komunitas, anak-anak kampung lah gitu ya. Terus, musik tuh di depan gue deket gue ada Banjar dan gue sering ngelihat anak-anak latihan nari, gue bisa buat layangan tuh gue kecil gitu. Jadi kehidupan seni itu udah masuk gue dari semenjak awal gitu, dari arsitektural dan tahun-tahun segitu adalah tahun-tahun di mana, siapa namanya, Bali Hyatt itu Iya, baru mulai baru mulai betul. projeknya gitu. Jadi boleh dibilang masa kecil gua tuh ada lah ininya, apa ya, kedekatan dengan arsitek, apa namanya, yang surrounding Bali pada saat, Mmm.
pariwisata lagi mulai naik daunnya ya gitu. Iya. Dari arsitek-arsiteknya Batu Jimbar, terus kemudian si Jeffrey Bawa gitu. Hmm. Itu satu-satunya karya loh Jeffrey Betul, Bawa. desainer betul Ya. betul. Lu nggak kepikiran Mas berpraktek atau profesi di Bali? Waduh, Bali itu waktu gue pertama kali desain ya kan, abis dari itu gue pindah ke Jakarta, gue study di Jakarta, terus tadi gue juga nggak begitu komplit selesai gitu ya. Jadi gue sempat berpikir bahwa gue pengen kerja di Bali, gue sempat loh kerja di Bali sebulan dan gue nggak tahan. Betah nggak? Oh nggak betah. Nggak, gue Oke. nggak tahan. Saya pertanyaan saya itu betah nggak? Karena gue kerja sama orang Swiss sama bule gitu ya di Bali, desain juga. Dan yang gue nggak tahannya adalah mereka relax banget. Sementara gue ada pace Jakarta gitu. Oke. Setiap hari gue udah ngitung waktu gue kerja gitu. Dan gue kerja kan benar-benar dari jam 8 sampai jam 6 lah gitu. Di daerah mana dulu itu? Gue di daerah Sanur, gue ada 2 tempat. Satunya pertama di Kuta, di Kuta sebelahnya Hard Rock tuh ada di situ. Itu jam 5 gue udah nggak tahu rekan sejawat gue kemana karena udah pada balik. Jam 3 tuh udah. Tahun berapa itu? Itu Kira-kira tahun 2000-an ya? 2004 ya masih gitu. asik tuh Bali ya? Iya, asik masih banget. sepi banget ya? Ya masih sepi, Bypass masih asik Ngurah Rai lah. masih sepi. Ya gila, masih sepi banget. lanjut. Dan gue ya partner bos-bos gue tuh mereka pagi-pagi mereka olahraga dulu, mereka mountain biking. Gue suka diajak ke Gunung Batur gitu ya, downhill, terus ngopi gitu. Bener-bener living a good life lah. Meeting itu let's go to pool gitu, terus meeting di pool gitu, meeting bahas. Dan nah susahnya buat gue karena Bali itu there's so many memories. Kan gue dari Bali, gue pindah ke Jakarta, pada saat gue ke Bali lagi tuh kayak gue kerja ngadepin view laut gitu ya, gue ngelihat Nusa Penida di depan gue gitu. Kayak gak kerja gue. Kayak gue rasa kayak pulang kampung aja gitu, kayak gak kerja gitu. Jadi ada pertama adjusting lagi untuk sebagai orang Bali yang kerja di Bali gitu susah. Dan yang lebih sulit lagi adalah ritme kerja di Bali ternyata relax banget gitu. Jadi gue sebagai orang yang masih muda dan gue butuh pace-nya lebih cepat ya mungkin gitu ya. Gue rasa kayak gue terlalu ahead terlalu gitu. Nyaman ya? Terlalu nyaman dan terlalu gue kayak detach sama orang-orangnya ini. Jadi makanya abis itu gue balik lagi ke Jakarta, nggak tahan gue. Gitu. Oke. Nah terus kemudian di Jakarta, maksudnya gini sih, desain itu kan kenapa saya pengen coba angkat-angkat hal-hal maksudnya tentang Mas Eko kan, desain tuh nggak bisa lepas dari siapa yang buat, memori-memori yang pernah ada terbentuk itu gitu ya, kan. Nah, betul. ngomongin soal Mas Eko dan juga desain gitu ya, dulu pertama kali mungkin ada nggak sih Mas yang teringat banget gitu ya, selain Batu Jimbar, desain-desain yang selalu melekat di kepalanya Mas Eko gitu? Dari masa kecil nih. Ya, dari sebenarnya mungkin pas muda gitu. Ya dari kecil itu gue suka banget desain. Selain gue arsitek itu menurut gue masih sebuah form yang sangat common ya. Maksudnya gini, kita tuh ngelihat setiap hari. Jadi sudah bukan satu bagian yang istimewa lagi. Kita kayak live with that gitu. Udah di dalam darah lah gitu. Yang aku suka itu adalah pesawat. Aku suka banget pesawat. Karena kalau kecil juga kalau ngelihat pesawat take off dari Ngurah Rai itu ngelewat tuh Sanur. Masih bisa tuh. Masih bisa ngelihat gitu. Dan aku suka pesawat. Dan aku selalu kalau minta sama bokap mau minta dibeliin apa, misalkan kalau aku dapat achievement apa, aku minta dibeliin pesawat mainan gitu. Dan itu aku belajar untuk mengetahui kayak anak-anak sekarang lah gitu. Tahu nih jenisnya apa, ini apa, dan aku ngegambar. Dan gambar-gambar aku dari periode SD sampai SMP itu tentang pesawat, terus kemudian military gitu. Itu bagus banget dan teman-teman tuh kadang-kadang sampai minta digambarin gitu. Nah sampai SMP ke SMA itu bakat gambar aku ya boleh dibilang terbaik lah gitu. SMA juga aku ikut, SMA 1 masih di Denpasar tuh. Aku bagian apa namanya kayak OSIS untuk ngedekor. Jadi lu bayangin dong teman-teman gue yang bapaknya pengukir aja tuh, gue yang jadi ketuanya. Jadi gue udah tahu banget kalau ngebuatin apa namanya ornamen-ornamen Bali yang klasik kayak gimana. Itu SMA loh, gue udah tahu gitu. Ngegambarnya, proporsinya, segala macamnya gue tahu gitu. Nah waktu SMA pindah ke Jakarta, gue mau kuliah. Itu gue pengen ngedesain sebenarnya gue pengen ngedesain pesawat sebenarnya. Gue pengen alat-alat transportasi.
Makanya gue masuk ke Trisaktinya itu, gue masuk di desain produk. Nah itu gue juga lumayan bagus lah gambar gue, terutama gue suka banget modeling car gitu. Iya. Jadi ngebuat prototype mobil, ngebuat dashboard gitu. Terus gue ikut juga dengan beberapa project kayak sama ngedesain kayak kereta gitu. Terus kemudian kokpit pesawat. Gue banyak tuh yang gue ikutin. Nah, ada beberapa hal yang nggak tahu ya, mungkin gue suka banget. Gue tuh pada saat gue kuliah, gue antara anak Bali yang ke kota besar itu lumayan kaget ya, culture shock lah pertama kali gitu. Tapi gue inget banget gue cepet banget adapt, terutama dari sisi bandel-bandelnya gue cepet banget adapt. Kali itu nggak usah diomongin Mas. Tapi satu Oke, sisi, gue tuh anak yang nerd banget. Gue di dalam ini sebenarnya gue nerd banget sebenarnya. Gue doyan banget buku. Makanya koleksi gue buku banyak banget ya. Kelihatan. Gue tuh bandel gue adalah gue bisa nyolong buku di maaf ya Di perpustakaannya perpustakaan bener, gitu. bener. Karena saking sukanya gue gitu. Gue dulu ada semacam hero gue, Iya. muse kayak patron Iya, gue, iya. arsitek kayak gini, interior product designer kayak Kolani zaman dulu ya gitu. Iya. Terus Mark Newson. Iya. Itu kayak wah gila, gue pengen banget, dan gue ngeliat bukunya itu gue bisa berjam-jam di perpustakaan kayak gitu. Dan perpustakaan cuman gue doang loh, teman-teman gue nggak ada yang mau, makanya gue dikenal sama ini gitu. Yang di masa itu mungkin orang kayak aneh, ngapain sih lu gitu iya kan? Aneh banget gitu, gue juga ngerasa gue aneh Iya kan? gitu. Kenapa gue ngapain? ya misalkan temen gue bilang abis kuliah aja yuk mana yuk Blok M yuk gitu. Iya kan zaman dulu. Melawai yuk gitu. Musik Gue gitu enggak, kan. iya ntar deh gue janjian gitu. Janjiannya apa, gue cuman ke perpustakaan ketemu masnya hai gitu, terus bilang gue baca dong yang kemarin, baca lagi gue gitu. Oke. Sampai gue minjem bukunya kan boleh tuh minjem, terus ntar dikasih kartu mahasiswa kan, itu gue bawa tuh. Karena emang di masa itu kan nggak ada internet kan. Nggak ada internet gitu. Memori itu benar-benar buku ya, gitu ya. Ceritanya gitu. didalemin gitu. Iya, dalemin. Nah itu sisi, gitu. Gue nggak tahu ya itu sisi baik apa buruk, tapi itu banyak buat gue friksi, dimana gue dan gue lihat bahwa situasi desain produk pada saat itu ya di Indonesia ya, itu end up-nya tuh nggak ada masa depan gitu loh gitu. Kayak lu abis ini mau kemana, desain apa gitu. Itu kayak industri itu rotan pada saat itu ya. Betul. 90-an 80-an. Jadi gue membelokkan diri gue ke interior gitu. Walaupun gue desain produk, gue ke interior dan tapi masih nyambung Mas. Masih nyambung sih gitu ya. Akhirnya nemunya di produk-produk kayak kursi kayak itu bagaimana gue kenalin. Nah tapi yang sebenarnya yang gue tahu banget pada saat gue kerja sama arsitek Australia gitu, dan itu baru membuka pikiran gue bagaimana sih sebenarnya cara kerja seorang desainer tuh seperti apa gitu, manajemennya dari manajemen ke bawah sampai eksekusi sampai macam-macam, itu gue baru ngebuka. Nah gue tuh boleh dibilang, gue bisa bilang lah gitu ya, gue tuh fast learner gitu, dan gue kalau udah ketemu buku, ketemu apapun yang bisa gue baca, gue mau mempelajari itu. Nah itu hebatnya gue lah, boleh dibilang lah gitu. Gue punya kemampuan untuk kalau apapun yang gue pelajarin tuh gue pelajarin dari bawah gitu, dari esensinya, dari apanya, dan gue mencoba untuk mencari persamaannya, siapa tokoh-tokohnya gitu-gitunya. Nah itu kemampuan gue lah, kemampuan ini ya. Jadi itu karakter desain ataupun produk desainnya hasil jadinya gitu maksudnya, yang sekarang ada dari ID ataupun Ecopri itu udah memorinya, udah dari akumulasi memori. Iya dari situ. Nah, berapa puluh tahun lalu ya. Dan kemampuan gue tuh emang gue tuh imajinatif orangnya. Itu juga kemampuan imajinasi gue kuat banget. Jadi mungkin dulu karena gue ngebuat kayak tokoh-tokoh wayang kali ya yang dari Bali ya. Gue tuh dulu ngebuatin kamasan gitu-gitu loh. Lu tau kan lukis itu dari gue. Jadi tokoh-tokohnya kadang-kadang masih ada nggak tuh? Iya kayaknya dijual kayaknya. Jadi kayak kemampuan imajinatif gue berkembang, bisa membayangkan sesuatu yang orang lain nggak bayangkan gitu. Jadi gue kayak makanya itu berguna banget buat proses desain dan proses mencari, karena kalau lu udah jago gambar, lu udah bisa kerja, lu udah tahu manajemen untuk ngebuat project,
yang kita perlu dapetin tuh adalah kemampuan kita untuk bercerita, Betul, narasi, untuk lo betul. ngebuat satu Konseptualnya ya, betul, konseptualnya itu yang betul, penting kan. Lo betul, udah bisa gambar tuh tapi lo nggak bisa buat konsep, sama aja gitu kan, lo betul, nggak akan jadi apa-apa gitu betul, gitu. betul. Orang juga bingung kan, Iya, mau gimana gitu. Nah, jadi gue gampangnya gue bisa dengerin musik dan gue dapat hmm, hmm, imajinasi kayak gimana. hmm, Bahkan gue pernah ada ngedesain satu tempat, gue ngebayangin musik ini, tempat ini musiknya seperti apa. Gue bayangin dulu, Oh gue iya, dapat karakternya, baru gue ngedesain gitu. oke, Iya, bisa kayak gitu ya? gue bisa kayak gitu gitu. Oke, Gue oke, oke. sesuatu yang nggak ada aja gue bisa bayangin gitu. Oh ya ini Hmm, begini begini begini. Oke nanti begini begini gitu. Bagaimana bagaimana flow, bagaimana energi di tempat itu. iya, Gue udah bisa bayangin dulu, baru gue buat gitu. oke, oke. Makanya di setting ini gue nggak di kali ini gue nggak ngebuat desain, Iya, tapi gue ngebuat mood gitu. iya. Gue subconscious yang gue kasih itu subconscious, baru relax di sini. Nah itu yang gue buat. Iya. Itu tuh saya pernah baca buku terus J. Ibrahim. Oh ya J. oke. Ibrahim. Iya ya. Ya mungkin mungkin saya yakin nggak mungkin 100% sama gitu. Saya yakin nggak ada yang sama kan gitu. Cuman em, dari ceritanya juga kurang lebihnya seperti itu tuh Mas Iya gitu. iya iya. Lebih ke moodnya yang dia Iya cari kan iya gitu. iya iya. Nah ngomongin musik, 3 favorit musician siapa Mas? Yang paling banget Aduh, inget gitu, paling memorable lah. gue kalau musisi 3 rada-rada tough ya, karena Hmm. gue banyak gue suka ya. Atau 5 saya naikin. Ya, Atau 1 Oke. saya turunin. Yang gue suka adalah mungkin kalau modernnya gue suka Kyoto Jazz Massive ya sekarang ya. Jay-Z lah pokoknya. Iya, Oke, Jay-Z. oke. Terus kalau gue di belakangin gue suka Donald Byrd, gue suka ya. Hmm. Terus gue banyak sih, gue suka George Benson. Hmm. George Benson yang sebelum dia komersil ya. Hmm. Jadi awal-awalnya dia tuh gue suka banget. Banyak sih, gue banyak banget musisi. Dari musisi dan sekarang makin melebar. Gue George suka Benson yang sama kita Mas. iya iya. Dan sekarang banyak banget yang Iya. musisi-musisi baru yang banyak lah kita ya terlalu banyak untuk disebutin satu-satu. Kalau kalau Mas Eko kan mood dengan musik ya. Iya. Nah kadang kan nggak semua orang juga dengan musik gitu. Tapi kan Iya. kalau misalnya kita masuk ke konteks desain gitu ya, gimana Mas Eko tuh bikin setiap ruangan tuh punya moodsnya tuh bisa orang-orang yang klien terutama pengguna ya. Nah, Bisa ini bukan moodnya Mas Eko tapi moodnya klien gitu. iya iya iya. Ada nggak sih Gimana? Mas? Seperti apa sih Mas biasanya sih? Maksudnya gimana? Jadi maksudnya tuh kayak gimana cara membuat sebuah ruangan punya mood Oh yang iya iya yang iya yang iya iya yang iya. versinya tuh versi si orang ini Iya, gitu, iya, versi iya, iya, penggunanya iya, iya. gitu. Jadi gue biasanya tuh kayak kita wawancara dulu kayak lo sama gue nih. Iya. Nggak, kita Kita- nggak wawancara Mas, ngobrol. Mau dimakan jeruk. Iya. Jadi kita Silakan. gue mau biasanya tuh gue set dengan ngobrol dulu. Iya, Gue pengen ngobrol. tahu apa sih goalnya, apa sih yang jadi impian. Iya. Tapi rata-rata begini. Tadi gue ngomong soal impian. Yes. Rata-rata kalau lu buat rumah baru pasti impian. Betul. Lu akan dapat. Nah itu ketahuan tuh. Dia punya semacam drive nggak pada saat dia buat apa, dia sekedar kayak instant Iya, gitu. iya. Pengen-pengenan doang Gue gitu. gue butuh rumah nih, Iya. butuh rumah gitu. Kalau yang satu kan, kalau klien lu yang asik tuh, dia bisa ngomong hasratnya dia pengen dengan problem-problemnya, dengan segala macam itunya tuh. Contohnya nih kemarin klien gue datang sini nih, Bu gimana rumahnya yang ID design Iya. 2 tahun yang lalu. Lu desainnya, kenapa Bu? Jadi laki gue nggak mau keluar rumah katanya. Di Bener, rumah terus. serius gitu. Jadi kita Oke, ngebuat ruangan kerja buat suaminya, dan itu gue Bagus wawancarain. dong kalau Iya laki iya mau iya. ke rumah. Dan Iya, itu iya. kita tanyain kerjanya kayak gimana, sukanya apa, tone color yang dia suka kayak gimana. Selain ngobrol gitu, kita ngobrol. Jadi kita tuh kayak kebayang, oh karakter dia tuh kayak gini, dia tuh orangnya yang kerja keras, tapi dia lembut, dia tuh gini, dia ada melankoliknya. Itu kita coba untuk masukin unsur-unsur itu, mood itu ke dalam desain itu. Jadi dia ngerasa kayak ini bukan Eko yang desain, ini bukan ide yang desain, ini gue yang desain gitu, kayak gitu. Nah itu yang gue suka. Jadi klien itu ngerasa dia dekat dengan apa yang kita buat gitu. Dia ngerasa kayak gue ngedesain cangkang buat mereka gitu, kayak gitu. Jadi proses desain itu kalau aliran gue nih adalah aliran nggak ninggalin jejak, nggak ada jejaknya kita. Jadi Oke. kita yang gue buat adalah rumah lo. Iya. Lo ngerasa nih ya, ini gue Iya, banget iya, gitu. Nah iya, itu iya, yang iya, iya. nah inspirasi itu memang
perlu kayak pendekatan ya, secara secara emosional, secara kayak apa ya, dan kita tuh secara psikologik juga kita mesti tahu orang tuh kayak gimana sih. Tipe-tipe orang anak-anak tuh dia nyamannya kayak gimana, yang udah ibu rumah tangga tuh karakter dia ngeliat tuh kayak gimana, itu kita juga mesti kenalin sih gitu, gitu. Nah, itu dibangunnya ngobrol itu biasanya apa Mas? Yang ngebawa jadi ngebuka gitu ya, Iya, iya, ngebuka iya, diskusi jadi itu apa? sesuatu, Musik kah atau lebih ke nah, personal life kah atau musik salah musik satunya, salah satunya? salah satu. Jadi kita kayak karena gue punya referensi, gue sebenarnya hobi gue banyak loh, Bray. Jadi Iya. hobi gue itu sebenarnya sebagai sebuah jembatan bagaimana gue komunikasi sama orang gitu. Gue suka musik, musik gue itu Coba Bray, versi dari saya Mas, saya sebutin Mas. Musik, travel, gambar. ya travel mah nggak hobi, Oh bukan hobi ya, lanjut travel lanjut. kerja. Nggak bercanda, lanjut aja. Jadi gue musik itu gue dari pop gue suka, Oke. gue dari pop gue suka, terus gue suka indie, gue suka suka banget jazz, all black music gue suka, Yes. sampai hip hop Hmm. gue suka banget gitu. Yang gue nggak suka tuh yang musik-musik yang EDM gitu, gue anti banget gitu. Nah berarti kan gue semua yang musik yang gue suka aja dengan soul kan, satu ya musik nih. Yang kedua gue suka fotografi. Fotografi itu gue capturing orang, lo misalkan gitu, Yeah. gue nggak mau coba capturing bentuknya tapi soulnya gitu kan. Yeah. Berarti kan udah ada kayak gue, kemampuan gue untuk ngebaca seorang dari gestur, Yeah, dari yeah, yeah. bagaimana dia ngelihat apa segala macam, dia lagi khawatir nggak, itu yang coba gue gini kan dari fotografi. Gue suka ngelukis, gue ngelukis juga, tapi aliran lukisan gue abstrak. Yeah. Abstrak tuh lebih kayak untuk ngeluarin unek-unek gue, lebih keluarin emosional ini gue gitu. Yeah. Jadi gue tumbahin ke kanvas gitu. Terus ya selain itu ya udah desain produk. Apa gue suka traveling. Traveling itu traveling ini adalah dari A ke B lah tempat gitu ya. Itu proses jalan yang gue suka. Jadi semenjak apa namanya pandemi kemarin, gue nemuin the joy of slow driving, ya slow life, jalan gitu, ternyata gila enak banget ya. Dari Jakarta, dari kota yang hektik keluar dikit-dikit itu tuh gradual, dan itu sejalan dengan musik yang gue bawa gitu. Itu kayak itu ternyata jadi semacam addiction baru gitu. Tapi itu penting banget ya buat desainer. Penting banget, terutama kan inspirasi dan lain-lain. terutama yang apa yang gue kerjain sekarang ini nih di set ini adalah merupakan sebuah boleh dibilang 2 tahun terakhir gue suka ini gitu ya. Terus gue, dan ini gue buat sebenarnya dari rumah-rumah Jawa sebenarnya. Gue kemarin ada semacam kayak project kecil ya. Gue mau coba memanfaatkan waste kayu untuk jadiin artwork. Gara-gara gue kadang-kadang gue suka apa ya, suka kayaknya kalau dalam settingan gue yang interior yang modern begini, kok susah banget nyari artwork yang gayanya modern juga ya. Artwork itu dapatnya tuh rustic terus gitu. Dan gayanya tuh ya apa ya, kayak tradisional lah. Gue mencoba untuk ngebuat my own artwork gitu, untuk gue fit in totem, kayak ada hiasan dinding gitu ya. Nah gue coba Google nyari referensi dari Instagram, ada nggak tukang-tukang kecil gitu. Terus dapet ada teman-teman gue di Solo deh, gue telepon dia, gue mau kesana jalan. Udah gue begin my road trip sendirian lagi gitu ya. Terus gue ke kampung-kampung tuh, jalan dari Solo, Surakarta, Klaten, itu sampai ke bawah sampai Jogja dan sekitarnya gitu ya, kampung-kampung gitu. Dan gue tinggal beberapa kali tuh, ada gue kayak tidur di langgar di masjid gitu, ada rumah-rumah mereka, rumah kampung. Iya asik banget. Dan saya bisa bayangin tuh, asik banget tuh. Dan itu rumah-rumah tukang kayu itu dinding-dindingnya kayu seperti ini. Iya betul. Nah terus ada beberapa juga yang gue buat kayak lumpur sama itu. Jadi sebenarnya ini adalah rumah-rumah kampung yang jadi inspirasi gue, dan gue hadirkan kembali mereka di sini dalam suatu bentuk yang lebih kontemporer, yang lebih uplift, upscale gitu ya, lebih modern gitu. Dan gue nggak lupain bagaimana teksturnya, kasarnya itu gak lupain. Bahkan tadinya teksturnya ini mau lurus-lurus kan. Nah sengaja gue buat cekung dan cembung supaya ada semacam kayak seperti dia ngangkat, seperti gak sempurna gitu. Nah jadi itu kayak itu yang gue inspirasi gue selama. Tapi itu lebih sulit gak sih Mas? Artinya kan membuat suatu hal yang biasa menjadi luar biasa tuh, ya itu luar biasa kata lo kali. Nggak, maksudnya kan tadi kalau udah cerita barang-barang biasa menjadi yang beda lah, nggak luar biasa gitu kan. Nah, itu sulit gak sih?
Iya, Dan itu sebenarnya memang desainer sebenarnya gitu. papan Nah, atas gitu. makanya dalam ngedesain gue tuh Heeh. sampai ke titik di mana gue nggak mau mengangkat sesuatu yang nggak mau mencari-cari form. Iya. Gue mau mencoba mengangkat dari sesuatu yang ada. Itu jadi kita nggak detach. Iya. Kita nggak menghadapi suatu material baru yang gue bukannya anti sama material space age sih. Menurut gue bagus ya kita punya tapi material tuh harus punya connection sama memory kita, balik lagi gitu ya. I see. Kayak kesederhanaan kita itu bisa diartikan dalam sebuah bentuk yang lebih mewah sih sebenarnya kalau mau dibilang kata Betul, mewah ya. betul, betul. Jadi kayak kayu ini kan sederhana banget gitu. Cuman bagaimana kita menghadirkan kayu yang nggak klise, yang kayu lagi, tapi ada satu cerita. Makanya kalau desain menurut gue yang bagus tuh dia punya narasi di balik itu, dia punya satu storytelling. Menjelaskan menjelaskan bagaimana Blue Note, bagaimana bagian dari perjalanan gue Storytelling dari karakter karakter material gitu. itu Jadi sendiri itu ya, bisa masuk ke dalam ruangan ya. menjadi make sense gitu. Iya, betul, Nggak betul, cuman betul. nabok-nabok doang, naro-naro doang gitu ya kan. Paham Iya, gitu. paham ini. Gitu. Iya, iya. Yang gitu tuh. Gue nggak nyindir loh. Enggak. Oke, lanjut Mas. Ya. Kalau ngomongin balik lagi soal desain Mas. Nah kalau Mas Eko sendiri kan tadi sempat nyinggung desain yang bagus. Nah menurut Mas Eko sendiri tuh kan orang tuh selama ini ya tuhnya mungkin yang ada di publikasi ya Mas ya. Ini pandangan saya juga ya. Desain Mas Eko tuh karakternya kuat, tegas gitu kan. Tapi asik gitu. Asik tuh bisa banyak kategori lah. Ya. Memang seperti itukah yang coba ditampilkan? Tapi mungkin kalau saya lihat di beberapa publikasi 10 tahun, 15 tahun lalu, ya berwarna sih Iya, gitu. ya, lebih Iya bener playful kan, ya, lebih lebih playful, ya. playful kan Iya, gitu. iya. Apakah gimana Emang Mas? dalam perjalanan desain gue 20 tahun ya kalau mau dibilang ID itu di 10 tahun pertama itu adalah gue mencoba untuk gue tetap dalam kategori modern. Emang dari dulu gue stick di modern gitu ya. Cuman gue masih mencoba mencari di mana sih sebenarnya titik nyaman gue sebagai desainer. Tapi setelah gue lihat-lihat lagi bahwa titik nyaman itu bukan sebuah bentuk gitu. Bukan bagaimana playful enggaknya atau kematangan warna atau enggak, bukan di situ, tapi gimana gue ngeliat hasil gue. Kejujurannya ya. Iya, hasilnya ternyata kalau gue ngeliat gue suka nih karena hasilnya ada semacam kayak ini kuat nih di sini nih, ceritanya bagus gitu-gitu. Nah, itu yang buat gue dan yang terutama adalah kliennya seneng. Jadi gue mencoba untuk nah itu di 10 tahun pertama. Kalau kemudian 10 tahun berikutnya adalah merupakan gue udah tahu pola gue kayak gimana, gue udah tahu nyamannya gue di mana. Itu yang makanya lu tadi ngerasain ketegasan gini-gini gitu. Karena gue nggak pernah mau terlalu main seperti 10 tahun pertama. Karena gue udah dapat rumusnya gitulah gitu. Jadi 10 tahun itu adalah lu mencari, lu ngulik gitu. Kemudian 10 tahun kemudian adalah lu mencoba untuk establishing apa yang lu lihat dan apa yang lu bahkan masukin elemen-elemen baru yang lebih lebih terukur lah. Dan bisa jadi legacy Dulu tuh lu kayak gitu kan. gue tuh lu asal lempar lagi kayak coba gini gimana, coba gini gimana. Banyak sekali, makanya kadang-kadang tuh yang 10 tahun sebelumnya tuh lebih liar gitu loh. Iya. Lebih liar, lebih street gitu loh gaya gue gitu. Nah desainer kan nggak banyak tuh yang berani jujur ya Mas ya. Iya. Nggak banyak tuh yang berani jujur. Nah kenapa memilih itu? Ya gue pengen orang tahu bahwa dalam proses desain itu lu ada waktu di mana lu untuk expressing yourself, bukan untuk mengikuti apa klien lu doang gitu, tapi lu perlu ada semacam lu buat manifesto gitu dalam desain lu. Lu mau ngasihnya apa nih gitu. Of course lu ngasih buat ngerjain buat klien lu ya. Tapi satu hal adalah bagaimana lu mengekspresikan diri lu sebagai seorang desainer. Tapi jangan terlalu kayak gue nggak mau buat kayak trademark. Gue mau just free, gue kayak gitulah gitu. Jadi kayak ada waktu di mana kita itu untuk mendapatkan karakter kita yang sesungguhnya tuh kayak gimana, dan itu dimulai dari proses-proses eksplorasi. Dan gue tuh orangnya emang ketil sama ngebuatin shape baru kayak iseng. Benar. Makanya dulu ID dulu tuh namanya kita bilang ID Love Lab. Kita laboratorium karena kita tuh selalu mencoba sesuatu yang baru. Parket pertama kali ya. Parket gue nyobain sama instalator parket 20 tahun yang lalu loh. Parket gue mau tempelin di dinding, dia bilang lo gila ya.
Beneran sama yang jual. Gue bilang, suka-suka gue dong gitu, bener. Iya. Terus sekarang lu lihat ini udah biasa kan, Iya suatu hal yang biasa, bisa heeh. coba 20 tahun yang lalu. Nggak Heeh. ada orang nempel parket di Orang dinding. mau yang ngecat, Iya biar gitu. kelar cepet. Jadi hal-hal gitu Iya, gitu loh. Jadi kayak tapi sekarang it's seperti yang kita jadi common kan iya, gitu. iya, iya. Nah, itu adalah proses Iya, tapi itu dalamnya. memang desainnya harus seperti itu kan, Iya, nyoba, nyobain, ya nyobain, salah nyobain ya gitu. benerin lagi Iya, benerin gitu lagi, kan. ya Oke, gitu. oke. Nah, ngomongin soal tapi itu semua jam terbang sih ya menurut saya ya. Iya, iya. Nah, Mas Eko tuh, punya nggak sih kayak kegelisahan di sekarang-sekarang ini terhadap desain gitu? Iya, iya, Masih iya. ada nggak sih Mas di Eh, usia-usia sekarang gitu? sekarang sih kegelisahan itu mungkin apa ya, dalam 10 tahun terakhir pertama-pertama berasa lah ya. Mhm, Oh, ini desain Indonesia kok kayak begini sih gitu mhm. ya. Kadang-kadang gitu yang lihat terus karena memang iya tapi emang kondisi gue nggak bisa bilang apa-apa karena emang Indonesia Marketnya, ini berkembang sekali iya, gitu. Desain tuh benar-benar develop sekarang betul, gitu. betul. Indonesia punya karakter sendiri, terus kemudian market juga punya keinginan sendiri gitu. Untuk mendapatkan sebuah yang ideal yang menurut versi gue tuh susah lah dapat sini. Tapi thanks to beberapa setelah membuktikan ya selama ini gimana hasil gue, sekarang klien-klien itu lebih lebih trust dapatnya dan itu merupakan berkah buat gue. Gue bersyukur gue menjadikan diri gue seorang desainer yang punya integrity itu loh. Iya, Gue nggak sekedar cari cuan, which is banyak yang sekarang menurut gue kayak ngejar setoran gitu loh, ngebuat desain kayak ngejar setoran gitu. Menurut gue jangan gitu. Lu jangan pikirin itunya dulu deh. Karena desain itu pada saat dia sukses, dia akan sukses. iya. Lu paham kan Iya, gitu. iya, 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 Jangan iya. sekarang jangan dibuat sukses gitu. Kalau bahasa kerennya indah pada waktunya. Iya, iya. Kalau sekarang tuh banyak menurut gue yang terlalu memaksa dirinya untuk kelihatan sukses. Iya. Padahal desainer itu sukses bukan dari badan lo, bukan dari tampang bagaimana lo gitu. Mhm, Ngelihat dari hasilnya dan hasilnya mhm, pun how it work gitu. mhm, Bukan cuman hasilnya oh bagus ya desainnya ini ya mhm, mewah ya gitu. mhm. Enggak, bagaimana orang-orang ngerasa belong to that design apa enggak gitu. Iya, Karena lo jadikan mewah itu belum tentu semua orang mau mewah loh. iya, Ada klien gue bilang saya maunya mewah, tapi sebenarnya dia tuh humble orangnya. Gue koreksi Pak, kalau gue buat gini gimana Bu, kalau gue buat gini gimana? Dan mereka bilang iya, iya gue sadar, gue cocok sama apa yang lo buat. Nah itu perlu jam terbang gitu. Itu nggak boleh masukin ego, nggak ada egosentrik di situ. mhm, Lo bagian dari sebuah society dan kita adalah society mencipta. mhm, Gue bagian dari society juga dan betul, gue kebetulan kita ada creator gitu dan creator itu nge-create apa yang lu nyaman sama jaket lu pasti lu akan pakai terus gitu kayak gitu. Nah gue mau betul. pengen kayak gitu, gue nggak mau pengen ini gila baju lu keren banget, aduh ini gak enak banget loh, gue nggak mau gitu. Paham, paham, Iya paham, kan, paham. nah Terpaksa. kepaksa Iya, make itu betul. karena nggak nyaman tapi lo Iya, pakai. Nah itu seperti itu desain iya, sekarang tuh menurut gue concernnya itu aja, tapi iya. ya ini bagian dari bagaimana kita develop sih Betul, pada dan tapi saat itu masing-masing punya masing-masing pandangan akan beda-beda pasti punya kan gitu. beda-beda Betul, gitu. betul, Dan betul. akhirnya yang menentukan itu asik apa enggaknya klien Klien juga gitu. juga, betul. Karena Iya. dia yang Dia yang gunain bayar, dia kan gitu. gunain Heeh, gitu. heeh. Ya. Nah, oke, mungkin terakhir Mas, harapannya Eko Priarseno untuk ID, untuk desain ke depan gitu ya. Iya, Maksudnya iya, iya. untuk Eko sendiri ya, untuk orang Eko sendiri ya. Iya, ID sih kita udah ada semacam kayak generasi barunya lah Hmm, gitu ya. Kita punya associate di ID, berarti orang-orang yang udah ngelewatin waktunya dan mereka stick around di kita. hmm, Mereka mampu untuk menjadi ID gitu. Itu udah ada di ID. Jadi kita tuh kayak generasinya ada next generation. Anak gue juga lagi kuliah di ambil interior di Melbourne. Gue nggak ngarepin dia jadi penerus. Justru gue pengen lu buat establish satu company lagi, lu ntar bersaing sama kita. Waduh, Jadi keren. kayak ID itu gue dedicated, gue Audrey dan tim gue Iya. gitu ya dengan anak-anak yang sekarang karena mereka ngebentuk insan designer yang sesuai dengan apa yang gue dapetin itu takes time. Nggak semuanya suka sama apa yang gue bentuk. Betul, Ada yang mereka yang pengen jalur cepet pasti nggak akan cocok di kita gitu. betul. Jadi kita yang benar-benar yang sefrekuensi lah gitu, yang bisa stick around di ID gitu. Dan itu gue pelan-pelan, gue nggak mau paksain. Dulu gue paksain gitu, gue pengen gini-gini, sekarang nggak. Jadi harapan gue adalah gue baliklah ke ID, kita ngebentuk tim yang solid, yang paham dengan desain,
yang apa namanya, yang bisa menempatkan desain itu sepantasnya gitu loh gitu. Dan kita juga result oriented, orang-orang yang semacam itu gitu. Jadi kayak dan ID akan kita kembangkan ke lebih gitu. Dan sekarang ID kan udah dulu ID interior design, sekarang udah interior kita ilangin jadi ID design biro. Itu juga dari 20 tahun kita berkarya, kita merubah itu karena menurut kita relevansi desain itu udah luas banget. Udah luas banget, betul. Udah luas banget gitu. Jadi bakal ada next milestone lagi iya, ya? kita ada produk, ada arsitektural, Iya. ada macam-macam gitu. Iya. Gitu. Kalau buat Ekopri sendiri, buat Aku ya masih banyak sih proyek idaman yang masih mungkin nextnya kita akan buat beberapa properti lah kecil-kecilan gitu. amin. Ya, Amin. siap. Thank you Mas Thank you Eko ya. Sama-sama. Udah ngobrol, ya, Ya. makasih Udah sama. nyolong waktu gue ya. Udah overtime nih, jadi udah Overtime. diperingatin. Oke, siap. Oke, Mas, DC atau Marvel? Marvel, Oke, kopi atau teh? kopi, Pagi atau siang? pagi banget gue. Itu gue banget. Ternyata. Oke, hotel atau coffee shop? Lu susah banget. Coffee shop deh. Oke, yang terakhir mungkin ya. Jimny atau Range Rover? Jimny Rover. Oke, nggak bisa. Thank you Mas Eko. Oke, thank you.